Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Sahabat Mekatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus melaksanakan ibadah puasa. Ya, mudah-mudahan menjelang pertengahan dan akhir Ramadan ini semangat ibadah kita ya semakin meningkat, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan reward, memberikan bonus pahala yang sangat besar ya, terutama di akhir-akhir Ramadan. Insyaallah Ramadan kita kali ini yang merupakan Ramadan yang spesial, Ramadan yang istimewa. Oleh karena itu kita terus berharap ya pada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, ya bahkan bukan hanya sekedar menganjurkan, tetapi beliau juga memberikan contoh keteladanan ketika sedang melaksanakan ibadah ya, puasa. Beliau banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak bermunajat. Pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian yang kedua, kita sebagai makhluk yang lemah senantiasa berharap, senantiasa meminta ya, kepada Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Jadi ketika munajat, ketika kita berzikir, karena kita lemah, karena kita makhluk yang sangat memerlukan, sangat membutuhkan. Jika tidak ada dukungan, jika tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya kita ini? La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus munajat? Kenapa kita harus berzikir? Ini bukti syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi fasilitas hidup dan kehidupan. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Dan yang keempat, kenapa kita harus munajat? Kenapa kita harus berzikir? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, senantiasa mengingatkan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya." Di ayat yang lain, "Fazkuruni azkurkum." Maka jika kalian mengingat aku akan mengingat kalian. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut ya kita
Walaupun kadang-kadang kita malas, walaupun kadang-kadang kita lupa, tapi Allah terus mengingat kita. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita. Itu salah satu bukti. Sekaligus yang keempat ini adalah bukti ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Munajat dan zikir di bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan. Memiliki fadilah yang sangat-sangat luar biasa besar. Apa sih munajat itu? Ya. Munajat ini salah satu istilah yang dikenalkan di dalam agama. Ada yang mengatakan ini nama lain daripada doa. Nama lain daripada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi munajat itu adalah ungkapan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tenang dan penuh kekhusyuan. Dan biasanya munajat ini sering kita lihat ya, apa yang sering dibacakan oleh imam-imam ya, di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Ketika mendengar doa yang diawali dengan Allahumma, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah. Ini munajat. Jadi dia memanggil Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu. Dan Al-Quran pun memberikan contoh, banyak sekali ayat-ayat yang memberitahukan ya, kepada kita ya, bahwa para nabi, para rasul, orang-orang saleh senantiasa bermunajat. Dalam keadaan sendiri, itu yang paling banyak dilakukan, ataupun dalam keadaan berjamaah, artinya beramai-ramai. Dalam keheningan, di malam hari. Dia angkat kedua tangannya. Dengan penuh kekhusyuan dia minta. Seolah-olah dia sedang berbisik dengan Tuhannya. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Ya Allah, tanamkan ke dalam hatiku rasa syukur yang mendalam terhadap nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Berikan aku kasih sayang. Berikan kasih sayang kepada kedua orang tuaku. Dan jadikanlah surga sebagai tempat yang baik untuk kedua orang tuaku. Dan masih banyak contoh-contoh yang diawali dengan kalimat Ya Rabb, Ya Allah. Pada saat setelah melaksanakan sholat, ini juga dikategorikan sebagai saat munajat yang paling baik. Pada saat menunaikan ibadah haji, pada saat melaksanakan ibadah puasa seperti kita saat ini. Banyak-banyaklah bermunajat di bulan suci Ramadan ini. Karena satu, bulan ini dikatakan suci. Bulan ini bulan penuh berkah. Bulan ini bulan ampunan. Bulan ini bulan pahala. Ya. Sehingga sayang kalau kita tidak bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Bermunajatlah, bermohonlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala senang ketika melihat hambanya ini banyak munajat, banyak berdoa, banyak meminta. Berbeda dengan makhluk. Jadi kalau kita banyak meminta kepada makhluk, kekuatan makhluk itu paling sampai 1, sampai 2, ataupun 3. Berikutnya dia tidak akan suka. Bahkan lalu kemudian memberikan komentar-komentar yang kurang baik. Apa dia tidak punya pekerjaan?
Setiap hari, setiap saat minta. Apa nggak bosen dia? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru senang. Kalau kita berhenti bermunajat, kalau kita berhenti meminta, kalau kita berhenti berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka. Maka mumpung di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, perbanyak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Berdoalah kalian, aku akan kabulkan doa-doamu. Ya. Jadi munajat ini merupakan satu amalan yang istimewa, yang menempati tempat yang tinggi, ya, bahkan disetarakan dengan amalan-amalan istimewa yang lain. Justru ketika seseorang itu tidak bermunajat, dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Ketika dia tidak bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia orang yang tidak memiliki akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia meninggalkan munajat, sungguh orang ini merasa sudah memiliki segala-galanya, tidak memerlukan apa-apa lagi. Masya Allah. Padahal siapapun mesti memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kuat, tapi kan ada waktunya. Pada suatu saat dia lemah. Makanya Nabi pernah mengatakan, ingat Allah. Bermunajatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat suka, pada saat senang. Nanti kalau kita lagi susah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita. Jadi ini kesempatan dan ini merupakan kekuatan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah berhenti bermunajat. Ya, baik setelah sholat, di malam hari, pada saat berpuasa, pada saat melaksanakan ibadah, atau ketika kita berada di tempat-tempat yang diijabah doa-doa atau mustajab, angkat kedua tangan kita. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasakan menggunakan kalimat nida, kalimat Allahumma, kalimat ya Rab. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, seorang ketika di malam hari itu, pada saat selesai qiyamul lail ataupun sebelum qiyamul lail, dia mengatakan, ya Rab, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Sebelum dia meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia menggunakan kalimat ya Rab. Maka Nabi menyampaikan, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Lalu kemudian ketika sudah selesai tugas mereka, kembali dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi di pertigaan malam ini ada yang bangun lalu meminta ini, meminta itu. Tapi malaikat ini kemudian mengatakan kepada Tuhannya, ya Rab, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak bisa mencatat. Ada seorang hamba yang bermunajat. Ada seorang hamba yang berzikir. Tapi saya, kata malaikat, tidak mampu mencatat. Apa yang dikatakan oleh hambaku? Dia mengatakan, ya Rab, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya. Makanya kalau kita membaca 3 kali, kata Nabi SAW, malaikat tidak sanggup mencatat. Mencatat apa? Pahalanya. Mencatat apa? Mencatat apa yang harus diberikan kepada hamba ini. Maka diambil alih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, biar aku yang akan memberikan balasan. Aku yang akan memberikan pahala khusus untuk orang yang di malam hari kemudian membaca kalimat ya Rab, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya.
Kenapa ini dikatakan munajat? Karena ada unsur kalimat ya Rab. Bahkan di kalangan ulama-ulama di Timur Tengah itu, ketika mengaminkan satu doa, mereka sering menggunakan kalimat ya Rab dibanding dengan kalimat amin. Sebab ya Rab ini termasuk salah satu syarat doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebut memanggil nama Allah dengan kalimat ya Rab. Ya Rab. Ya. Ada juga yang kadang-kadang menggunakan kalimat amin ya Rab. Amin ya Rab. Siapa yang pengen diselesaikan masalahnya, katakan ya Rab. Siapa yang ingin hutangnya dilunasi, katakan ya Rab. Siapa yang ingin dijadikan keluarganya ini sakinah mawaddah warahmah, ya Rab. Jadi kalimat ya Rab, ya, ini syarat diterimanya doa. Karena Nabi SAW pernah menceritakan ketika ada seseorang, ya, setelah melalui perjalanan panjang, pakaiannya kusut, rambutnya masai, lalu dia mengangkat kedua tangan. Dan kemudian dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan kalimat ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tapi kata Nabi, pakaiannya haram, makanan minumannya haram, fahana yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa diterima? Ini artinya apa? Karena Nabi SAW mengatakan fa'ana yustajabu lahu, ini syarat-syarat dipenuhi doa udah terpenuhi sebetulnya. Pakaiannya sederhana, compang-camping, ya, kemudian sebagai musafir, mengangkat kedua tangan, mengeluarkan kalimat ya Rab, ya Rab, ya Rab. Itu sudah terpenuhi syarat diijabahnya doa. Tetapi kata Nabi, pakaiannya haram, makanan minumannya haram, fa'ana yustajabu lahu. Bagaimana doanya diterima? Jadi syarat terpenuhnya doa udah ada, tetapi di sisi yang lain dia mengenakan pakaian, ya, kemudian makan, minum dari barang yang tidak halal, tidak akan diterima doa tersebut. Artinya syarat terpenuhi, tetapi makanan perhatikan, pakaian perhatikan. Jika betul-betul terpenuhi ya syarat-syarat ini, Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan doa itu, terutama di bulan suci Ramadan kita kali ini. Kita ikuti jeda berikut. Where there's a right, there is no wrong. I always thought we were so strong, but our time just flew right by. There wasn't a chance to say goodbye. I'm so confused. I feel all alone. Deep in my heart, I know our love has called you home. But yet, your smile still lingers in my mind. And yet, it's so Saya menyatakan di Axel. Begini sudah tahan, oke, tidak perlu pakai kain. Ada pantang larangnya. Pantang larangnya ketika sampai di stasiun, ini lengket. Boleh cuci tangan, tapi jangan pakai sabun. Apapun. Kain. Kalau berdaya kalau nggak dihubungkan, digabungkan.
Baik, kita lanjutkan journey Ramadan kita kali ini. Setelah munajat, yang dianjurkan adalah zikir. Apa sih bedanya munajat dengan zikir itu? Kalau munajat itu seperti yang tadi kita jelaskan. Ya. Ini adalah permohonan, ini adalah doa. Dilakukan dengan penuh kehusuan, dalam suasana yang tenang, ya, di waktu-waktu yang sangat-sangat mendukung untuk mengajukan apa yang ada di dalam benak kita. Tetapi kalau berzikir, ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu kalau di dalam Al-Quran ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya adalah hai orang-orang yang memiliki keimanan. Seberapapun kalian memiliki keimanan tersebut. Artinya enggak mesti ya ayyuhalladzina amanu itu ya para ulama gitu, enggak. Ustadz juga enggak. Siapapun yang ada keimanan saja di dalam hati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seruan yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang memiliki keimanan. Apapun, siapapun kalian. Uzkurullaha zikran katsira. Uzkurullah. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dengan lisan. Ya, keluar kalimat-kalimat yang intinya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicontohkan oleh Nabi banyak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini juga termasuk zikir. Ya. Bahkan kata Nabi ini dua kalimat yang ringan di lisan. Ringan di lidah, tapi berat timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Bahkan dalam riwayat Aisyah pun, Nabi SAW itu banyak berzikir ya dengan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Namun setelah turun surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahil fath, kata Aisyah, Nabi SAW juga banyak mengeluarkan zikir itu dengan kalimat subhanallah wa bihamdih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu juga zikir. Atau menyebut asmaul husna yang 99 itu juga bentuk zikir. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Karena doa itu juga bagian daripada zikir. Jadi ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikran katsira, bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan pikiran, artinya dengan akal. Bahkan zikir dengan anggota tubuh itu juga termasuk dibenarkan. Ya. Jadi uzkurullah. Nah, kalimat zikran katsira ini artinya tanpa batas. Mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Boleh nggak kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah yang dibatasi? Boleh. Apakah Nabi pernah melakukan itu? Ya. Nabi mengajarkan zikir setelah salat. Lihat. Nabi mengatakan, ya setelah salat itu, bacalah tasbih sebanyak 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Bukankah tasbih, tahmid, takbir ini adalah zikir? Ya. Dan Nabi membatasi itu. Lalu kemudian ada yang membatasi zikir itu dengan jumlah 100. Boleh. 1000 boleh. Tanpa batas boleh.
Cuma yang perlu jadi catatan bagi kita adalah Nabi pernah mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dawamuha wa in qalla. Ingat itu. Dawamuha wa in qalla. Kontinuitas. Jadi istiqomahnya itu. Ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit. Dia tiap malam atau di pagi hari atau di sore hari atau kapan saja. Atau dia tidak melihat waktu, satu hari dia akan baca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Tapi rutin dia lakukan. Terutama sebelum subuh. Ya. Nah, ini kan bagian zikir yang sangat luar biasa itu. Kenapa dia sampai 100? Karena dia sanggupnya 100. Dan kemudian kalau di besoknya lagi 1000, besoknya lagi 500, besoknya lagi, ketahui amalan yang paling disukai oleh Allah adalah dawamu hawain wa in qalla. Sebelum subuh waktu sahur, dia membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dia baca 100 kali. Ya. Boleh atau tidak? Boleh. Atau dia membaca tanpa baca? Boleh. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah dawamu hawain wa in qalla. Maka dia batasi 100. Nabi SAW pernah mengatakan, wallahi demi Allah saya sehari semalam itu istighfar dan meminta ampun kepada Allah serta bertobat itu aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Tapi dalam riwayat yang lain mi'ata marrah 100 kali. Kenapa Nabi menyebut angka itu? Yang pertama, aksar min sab'in itu artinya tanpa batas. Pokoknya lebih dari 70 kali. Cuma karena ada yang kemudian minta dibatasi, makanya kemudian ada riwayat yang lain mengatakan mi'at marrah 100 kali. Tapi kalau ada yang 1000 kali boleh apa tidak? Boleh. Karena perintahnya adalah uzkurullah zikran katsira. Banyak berzikir. Makanya majelis zikir ya, ini memiliki tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat istimewa sekali. Ya, majelis zikir. Ya, makanya ya orang-orang yang berada di majelis zikir itu Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikat. Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengembangkan sayapnya. Ya, lalu kemudian malaikat ini berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang ada di dalam majelis itu diturunkan rahmat. Ya. Jadi diliputi dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan saking hebatnya majelis zikir itu, ya, diceritakan pernah ada seseorang dalam perjalanan, lalu dia istirahat di satu tempat, katakanlah ya masjid, di masjid itu sedang berzikir mereka. Nah, ketika malaikat ini kemudian melaksanakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar siapapun yang ada di dalam majelis zikir ini ya, untuk diampuni dosa dan kesalahannya. Artinya aku akan ampuni semua dosa dan kesalahan mereka. Malaikat ini kemudian mengatakan, tapi ada satu yang duduk di pintu. Dia nggak masuk ke majelis tersebut. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang duduk di depan majelis itu pun aku ampuni dosa dan kesalahan. Masya Allah. Padahal dia tidak terlibat. Dia hanya duduk. Tujuannya juga hanya istirahat. Ya. Artinya hanya sekedar duduk-duduk begitu saja, itu sudah mendapatkan rahmat dan diampuni dosanya. Bagaimana dengan yang ada di dalam? Tapi dia ngantuk. Walaupun ngantuk di majelis zikir itu, ngelihat konteks ini, ngelihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini,
di pintu saja diampuni, apalagi yang ngantuk tadi itu. Ya, jadi dia sedang berzikir, ya, lalu kemudian ya ngantuk. Nah, ini juga termasuk yang diberi rahmat dan diampuni dosa dan kesalahannya. Jadi uzkurullah zikran kasira. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, Masya Allah. Ya. Kapan kita berzikir? Waktu yang paling bagus itu waktu sahur. Ya, waktu sahur itu kan sebelum subuh. Ya. Kapan waktu yang terbaik? Setelah sholat 5 waktu. Kapan waktu yang terbaik? Pada saat kita berpuasa. Artinya sepanjang hari ini adalah waktu-waktu yang paling baik untuk berzikir. Ya. Kapan waktu yang terbaik? Menjelang berbuka. Itu waktu yang biasa disebut dengan prime time itu. Artinya waktu hebat, waktu istimewa itu. Ya. Maka jangan sampai dilupakan waktu-waktu semacam ini. Jadi terus-menerus dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ulama-ulama kita baik yang dulu ataupun yang sekarang itu untuk memberi kemudahan kepada murid-muridnya, maka zikir-zikir ini dikumpulkan. Dari mana dia mengumpulkan zikir-zikir? Dari ayat Quran, dari hadis-hadis Nabi, ya, atau dari doa orang-orang saleh dahulu dikumpulkan, lalu kemudian disebut ada yang ini kumpulan doa-doa di pagi hari, ini kumpulan zikir dan doa di sore hari, ya. Maka ada kita kenal ratib. Ya. Ratib itu kan kumpulan-kumpulan doa yang dibaca berulang-ulang. Artinya mau dibaca pagi boleh, malam atau sore boleh. Ada lagi kita kenal al-ma'surat. Ya, Allah yarham Hasan al-Banna itu mengumpulkan doa-doa ini. Kemudian disebut dengan al-ma'surat. Ini untuk memberi kemudahan kepada murid-muridnya. Agar mereka terbiasa berzikir, mengingat Allah di pagi dan di sore hari. Terlebih di ayat ini, pada ayat yang ke-42, surat Al-Ahzab ini, ada perintah wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah ya kalian, sucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Ya. Ada yang memberikan jabaran ayat ini, maksud zikir di sini adalah memperbanyak tasbih, tetapi ada lagi yang mengatakan yaitu berzikir lebih luas maknanya dibanding dengan tasbih. Tapi ya ada yang kemudian menggabungkan itu. Makanya disusunlah doa-doa pagi hari, doa-doa di sore hari. Tapi isinya itu adalah zikir dan tasbih. Apa hukumnya membaca kumpulan-kumpulan doa itu? Apa kemudian diajarkan oleh Nabi? Ya. Ulama-ulama kita dahulu itu bukan asal comot, bukan asal nulis, bukan asal menyampaikan. Karena mereka sudah dapatkan itu dari hadis-hadis Nabi. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat. Hanya kan Nabi SAW itu dikenal sebagai orang yang ketika memberikan sesuatu itu selalu melihat lawan bicara. Mitra bicara, mukhotobnya ini siapa. Makanya selalu ada kalimat biqadri uqulihim. Disesuaikan dengan bagaimana cara mereka memahami. Maka Nabi mengajarkan zikir ini, mengajarkan doa ini kepada satu orang. Ternyata beda lagi yang lain, beda lagi dengan yang lain. Nah, ulama-ulama kita ini dengan kemampuan ilmu mereka mengambil intisari. Ya, mereka mengambil istimbat. Dikumpulkan doa-doa ini, dikumpulkan zikir-zikir ini untuk menjadi wirid harian, untuk menjadi ratib. Bacaan-bacaan yang tertib tadi itu. Dibacanya mulai dari sini terus bukratan wa asila. Ya, baik di pagi ataupun di sore hari. Apalagi bulan Ramadan, Masya Allah, nikmat betul. Ya. Habis subuh, sambil i'tikaf di masjid, kita baca kumpulan-kumpulan doa tadi itu. Ya, nanti kadang juga boleh diisi dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran termasuk zikir? Iya. Al-Quran juga sama afdaluz zikr. Ya.
Tapi kemudian ada juga yang membatasi zikir yang paling bagus adalah la ilaha illallah. Ya, karena Nabi Musa dulu pernah ketika minta diajari zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mengajarkan zikir kepada Musa itu kalimat la ilaha illallah. Lalu kata Musa, ada yang lain enggak? Maka kata Allah, apa ada yang lain yang lebih hebat, yang lebih tinggi dari kalimat ini? Artinya apa? La ilaha illallah ini merupakan zikir yang bagus. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah zikir yang paling bagus itu adalah la ilaha illallah. Ya. Tetapi apakah kemudian Nabi nggak mengajarkan yang lain? Sudah, yang tadi kita jelaskan itu, ini semua berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlu zikr, orang yang senang berzikir, senang kumpul di majelis zikir. Hanya memang ada catatan ya dari ulama-ulama kita, ketika kita berzikir, boleh nggak kita mencintai zikir itu? Boleh, tapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita berzikir, yang kita cintai bukan lafaznya, bukan zikirnya, ya, tetapi yang kita cintai adalah siapa yang kita ingat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatan penting ini. Karena jangan sampai kita tertipu dengan amalan, tetapi kita lupa tentang siapa yang kita ingat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang senang dengan zikir, nggak boleh lupa, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dia harus membaca itu 1000. Kalau seumpama lupa seperti menyesal luar biasa gitu. Ya memang bagus, tetapi khawatir kita masuk dalam bab dia ini termasuk orang yang tertipu, mencintai zikir, bukan mencintai siapa yang dizikiri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesempatan kepada kita ya untuk senantiasa berzikir dalam kondisi apapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur. Oke banget. Mekatur. Luar biasa. Mekatur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Bertemu saya, Ani Fidianti dari Mekatur. Saat ini saya sedang bertugas bersama tim kami untuk meliput Samarkand. Di mana Samarkand? Samarkand adalah sebuah kota terpenting ada di negara Uzbekistan. Dan untuk Bapak Ibu sekalian supaya tidak ragu lagi, tentunya beberapa program di Uzbekistan, yaitu Umroh plus Uzbekistan, kemudian Umroh 3 Cities di Uzbekistan, Umroh with 5 Star, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan satu lagi. Nantikan saya akan report dan melanjutkan lagi uraian program-program kami nanti di spot-spot yang terbaik di Uzbekistan. Saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman Husam Ibnu Abbas yang sangat melegenda. Jadi di Uzbekistan ini
terutama di Samarkand, sangat banyak makam-makam para ulama besar Islam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT, perjalanan journey saya kali ini bersama tim sangat-sangat luar biasa. Karena pada kesempatan yang sangat baik ini, dengan cuaca yang sangat mendukung, di musim autumn dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius, maka kami dipersilahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, akan banyak sekali manfaat dan akan banyak sekali berkah bagi umat muslim yang berkunjung kepada para ulama-ulama besar Islam. Saat ini saya berada di mana? Ya, seperti sebelumnya saya masih ada di Uzbekistan. Kita sedang melihat hamparan salju luar biasa dengan suhu antara -4 sampai dengan 5 derajat Celcius. Setelah berdoa, bertadabur, bertafakur di makam Imam Al-Bukhari, kemudian makam Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW radhiyallahu, kemudian Asbani, dan kompleks makam Imam Maturidi. Jadi pemirsa, setelah kita berdoa, memperkuat dan memperdalam keimanan kita, lalu kita akan melanjutkan perjalanan dengan umroh Madinah dan Mekah. Sungguh luar biasa. Dan saya yakin cantik sekali perjalanan nanti. Dan diakhiri dengan kita bertadabur di bumi yang Allah yang luas ini. Hamparan salju. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Mekatur, dan paket ini akan saya persembahkan untuk Anda semua, yaitu ada di bulan Januari. Dan tepatnya ini adalah waktu sore, saya akan melanjutkan untuk sharing tentang paket terbaru yang akan kita luncurkan juga di bulan Januari, yaitu produk 2 negara. Selama 6 malam, 7 hari, langsung 2 negara, yaitu Jakarta Tashkent, kemudian dari Tashkent kita ke Samarkand, dan kita akan menuju ke Moskow, serta kita akan menuju ke Petersburg. Wow, bisa dibayangkan keseruan, keceriaan, dan tetap dalam tadabur dan dikemas dengan wisata tur halal. Semuanya kami persembahkan untuk para pemirsa yang setia menemani dan terus stay tune di semua media sosial Mekatur dan Mizara. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari segera daftarkan diri Anda untuk bergabung ke dalam trip kami Historical and Beauty of Europe with Mekatur dan Mizara.